melantik saya menjadi utusan khusus Presiden dalam bidang pembinaan generasi muda. Nama presenter kondang yang kini menjabat sebagai utusan khusus Presiden, Raffi Ahmad, mendadak jadi sorotan usai KPK merilis LHKPN miliknya. Tak sedikit pula warganet menuding jika Raffi melakukan pencucian uang. Lantas, seberapa banyak sih uang Raffi sampai dituduh money laundering? Yuk kita simak. Berikut adalah harta kekayaan artis Raffi Ahmad, utusan khusus Presiden Prabowo. Haji Dr. H. Raffi Farid Ahmad, atau yang lebih dikenal dengan nama Raffi Ahmad, adalah artis kelahiran Bandung, Jawa Barat pada 17 Februari 1987 silam. Lahir dan besar di Bandung, Raffi pun mengenyam pendidikan SD sampai SMP di Bandung, yaitu SD Taruna Bakti dan SMP Negeri 5 Bandung. Saat di bangku SMA, Raffi sempat mendaftar ke SMA Negeri 5 Bandung, tetapi akhirnya ia memilih untuk bersekolah di SMA Negeri 3 Jakarta. Tak lama kemudian, Raffi kembali pindah sekolah ke SMA Negeri 16 Jakarta. Usai lulus SMA, Raffi sempat menempuh pendidikan di Universitas Paramadina dan Universitas Terbuka. Namun karena kesibukannya di industri hiburan, Raffi memilih tidak menyelesaikan kuliahnya. Kemudian pada September 2024 lalu, Raffi menerima gelar honoris causa dari Universal Institute of Professional Management atau UEPM Thailand sebagai penghargaan atas kontribusinya di dunia hiburan. Namun gelar yang didapat Raffi menuai polemik lantaran kampus tersebut dianggap tidak jelas. Bahkan ada yang menyebutnya abal-abal karena keberadaannya tidak diakui oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Namun nyatanya, gelar Dr. H. Raffi tetap disebutkan saat pelantikan utusan khusus Presiden pada Oktober 2024 lalu. Kalau kayak gitu, menurut kalian gimana nih? Komen di bawah dong. Raffi Ahmad mengawali karirnya sebagai artis di usianya yang masih sangat muda, di mana pada saat itu ia memulai debutnya di dunia hiburan sebagai aktor. Berkat kemampuan aktingnya, ia mulai dilirik dan banyak membintangi berbagai judul sinetron, FTV, dan film. Dan selama berkarir lebih dari 20 tahun, Raffi tercatat telah membintangi 28 judul sinetron dan 25 judul film layar lebar. Nama Raffi pun semakin melejit pada tahun 2008, saat ia menjadi pembawa acara musik dahsyat. Dari program musik inilah nama Raffi semakin dikenal sebagai salah satu presenter terpopuler di Indonesia. Tidak ingin berpuas diri, dalam beberapa tahun terakhir, Raffi juga mulai menjajal dunia bisnis dengan mendirikan perusahaan bernama Rans Entertainment. Perusahaan tersebut bergerak pada banyak bidang, mulai dari memproduksi konten YouTube, media sosial, kuliner, beach club, dan klub olahraga. Pokoknya mah kiprah seorang Raffi di dunia entertain dan bisnis gak diragukan lagi. Raffi Ahmad merupakan anak pertama dari 3 bersaudara, pasangan almarhum Munawar Ahmad dan Ami Konita. Diketahui mendiang ayah Raffi pernah menjadi Direktur Bank Duta Sukapura. Berbeda dengan ayahnya, ibu Raffi yang mulanya seorang ibu rumah tangga, kini ia aktif berbisnis dan seringkali muncul di layar kaca. Sementara itu, kakak dari Nisha dan Shahnaz ini mengakhiri masa lajangnya dengan menikahi Nagita Slavina Mariana Tengker atau yang akrab disapa Nagita Slavina pada tanggal 17 Oktober 2014 silam. Dari pernikahannya tersebut, Raffi dikaruniai 2 orang anak laki-laki yang diberi nama Rafathar Malik Ahmad dan Rayanza Malik Ahmad. Dan buat yang belum tahu nih, pada tahun 2024 lalu, Raffi dan Nagita memutuskan untuk mengadopsi seorang anak perempuan yang mereka beri nama Ranaima Malika Raudia Andara. Terkait asal-usul Lily, Raffi dan Nagita hanya mengungkapkan bahwa anak perempuan itu bagaikan malaikat baik yang dikirim Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk keluarga kecil mereka. Perjalanan Raffi Ahmad rupanya tidak berhenti di dunia entertain dan bisnis saja, karena pada 22 Oktober 2024 lalu, Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Raffi sebagai utusan khusus Presiden bidang pembinaan generasi muda dan pekerja seni. Pertimbangan Raffi dilantik sebagai utusan khusus Presiden ini tentu tidak lepas dari track recordnya di industri hiburan dan bisnis. Melansir dari laman liputan6.com, jabatan yang tengah diemban Raffi ini setara dengan menteri, baik dari segi gaji dan fasilitas sekalipun. Berdasarkan PP nomor 60 tahun 2000, ia akan menerima gaji pokok Rp5.040.000 per bulan. Tunjangan jabatan diatur dalam Kepres nomor 68 tahun 2001 sebesar Rp13.608.000 per bulan.
Total pendapatan bulanan mencapai Rp18.648.000. Belum termasuk tunjangan anak, istri, dan fasilitas lainnya. Meski mendapat gaji setara menteri, Raffi tidak mendapatkan hak pensiun setelah purna tugas. Well, semoga amanah dengan tugas barunya ya. Raffi Ahmad yang kini menjabat sebagai utusan khusus Presiden bidang pembinaan generasi muda dan pekerja seni, tercatat sebagai salah satu pejabat paling kaya di Indonesia. Hal ini terlihat dari laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN 2025 yang dipublikasikan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Penasaran ya? Sini, Mimin bantu jabarin. Melansir dari laman detik.com, total harta kekayaan Raffi berdasarkan data LHKPN adalah Rp1.996.390.568. Nominal tersebut terdiri dari 45 bidang tanah dan bangunan dengan total nilai Rp737.156.974.400. 23 alat transportasi dan mesin dengan total nilai Rp55.144.500.000. Harta bergerak lainnya dengan total nilai Rp46.757.711.000. Surat berharga dengan total nilai Rp307.933.344.000. Kas dan setara kas dengan total nilai Rp17.757.5113. Harta lainnya dengan total nilai Rp5.301.909.385. Oh ya, dalam laporan tersebut, Raffi tercatat memiliki hutang dengan total nilai Rp136.055.312.674. Sehingga total harta kekayaan bersihnya mencapai Rp1.396.390.568. Dengan nominal tersebut, wajar lah ya kalau Raffi dipanggil Sultan. Benar apa betul? Dari total kekayaannya yang mencapai Rp1.033.996.390.568, sebanyak Rp55.144.500.000 merupakan harta berupa alat transportasi dan mesin. Beberapa di antaranya adalah mobil Rolls-Royce Phantom tahun 2022 senilai Rp14 miliar, mobil Toyota Alphard tahun 2019 senilai Rp1.350.000.000, mobil Morgan Plus 6 tahun 2021 senilai Rp3.600.000.000, mobil Mini Cooper Morris tahun 1979 senilai Rp500.000.000, mobil Ferrari FX Spider tahun 2022 senilai Rp14 miliar, mobil Lamborghini Aventador LT 700 tahun 2013 senilai Rp9 miliar, mobil Mini Cooper Coopers Ace tahun 2022 senilai Rp875.000.000, mobil Dodge SRT Hellcat tahun 2022 senilai Rp4.500.000.000, mobil Porsche Beetle tahun 1973 senilai Rp2.200.000.000, mobil BMW 318 tahun 1990 senilai Rp40.000.000, mobil Toyota Innova Zenix tahun 2023 senilai Rp620.000.000, mobil Volkswagen 1500 tahun 1967 senilai Rp500.000.000, motor Yamaha V100 dan C tahun 2003 senilai Rp15.000.000, motor Harley Davidson FXC WC tahun 2010 hasil sendiri Rp427.500.000, motor Piaggio GTV 250 tahun 2009 senilai Rp171.000.000, motor Swift Next Bike 400 tahun 2015 senilai Rp81.000.000, motor Ducati Superbike 848 tahun 2011 senilai Rp225.000.000, motor Ducati Devil tahun 2012 senilai Rp270.000.000, motor Piaggio Vespa 946 tahun 2021 senilai Rp427.500.000, motor KTM 1290 Super Duke tahun 2016 senilai Rp328.500.000, motor Vespa Sprint S150 tahun 2022 senilai Rp54.000.000, motor Trump Bonneville T100 tahun 2011 senilai Rp360.000.000, motor BMW M1000 Double R tahun 2021 senilai Rp1.600.000.000. Aduh, koleksi kendaraan Raffi bikin melongo sih. Jangankan kaum mendang-mending kayak kita nih ya, sejumlah artis dan tokoh luar negeri aja nih juga dibuat melongo loh. Masya Allah. So, gimana nih tanggapan kalian terkait Raffi dan kehidupan barunya sebagai pejabat negara? Komen di bawah ya. Thank you, update lovers.